itu adalah pendapat-pendapat yang ada di beberapa kitab fikih. Jadi kebanyakan kitab fikih itu mengatakan demikian. Kalau diharamkan. Wa amal mansukh tilawatuhu. Nah, sekarang bagaimana dengan ayat-ayat yang mansukh secara hukum? Dia ada ayatnya tetapi mansukh. Seperti ayat ini pernah kita bahas juga dalam ayat pembahasan sebelumnya. Karena ini kan antara hadas kecil, hadas besar, dan yang besar ini, yang haid dan nifas ini hampir sama kan? Yang diharamkan itu udah dibahas. Seperti ayat apa? Kasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya warjimuhuma. Ini udah kita bahas. Maka saya nggak bahas panjang lagi. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan yang demikian itu, fala yahrumu masbu wa hamluhu. Maka tidak haram memegangnya dan juga membawa. Qala ashabuna, berpendapat beberapa daripada ulama dari golongan sahabat-sahabat kami, maksudnya apa? Syafi'i, mazhab Syafi'i. Wa kadzalika Taurat wal Injil. Ini sama ayat yang mansukh seperti Taurat dan Injil. Jadi apa? Enggak masalah. Jadi boleh megang dan membawanya. Intaha kalamun Nawawi. Selesai daripada pendapat yang diungkapkan oleh Imam Nawawi. Warabiuha. Tadi yang ketiga apa? Masur selesai ya. Jadi beberapa pendapat tadi perlu diperhatikan. Ya, kita bagaimana kalau di rumah? Ya, sering saya contohkan. Ini ada Quran, mushaf. Ini ada tafsir. Quran baiknya taruh di mana? Di atas tafsir. Baru ini kitab yang lain, ayatul ahkam, yang lain. Yang pokoknya ayat Qurannya lebih sedikit. Atau kitab-kitab umum. Nah, itu maksudnya mushaf itu harus taruh paling atas. Kalau ada rak ya udah taruh. Itu penghormatan kita terhadap Al-Quran. Maka kalau ada kitab-kitab, kita sudah paham ini kitab tafsir, pasti ayat Qurannya banyak. Ya, hendaknya kita saat memegang kitab tafsir dengan memiliki wudu. Gitu. Karena ayat Al-Qurannya banyak. Apalagi tafsir dia lain, itu tafsirnya sedikit-sedikit aja deh. Keterangannya nggak banyak, kita tafsir dia lain itu sedikit sekali. Ya, namanya tafsir pasti penjelasan dari. Kadang-kadang penjelasan itu singkat aja. Nah, maka bisa jadi ayat Qurannya lebih banyak daripada tafsirnya. Kita lanjutkan. Warabiuha, dan pendapat yang dilarang bagi orang yang haid dan nifas, hamlu. Kalau tadi masbu, sekarang hamlu, yaitu membawa Al-Quran. Walau wada'a yadahu ala Qur'anin wa tafsirin, kalaulah meletakkan seseorang tangannya di atas Al-Quran dan tafsir, fahuwa al-hamli fit tafsiri, dan dia seperti membawanya di dalam perinciannya. Baina qawli tafsiril ladzi tahta yadi aktsaru aula, di antara keadaannya kitab tafsir yang ada di bawah tangannya lebih banyak atau tidak. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata dalam pendapatnya, idza saffaha al-muhditsu awil junubu awil haidhu aw raqal mushafi bi'udin wa shibhihi. Ini ngakalin kita. Pakai tongkat. Stick ya. Kalau bahasa kita sekarang stick, terus stick biasanya
fi jawazi wajhani li ashabina. Maka di dalam membolehkannya itu ada dua pendapat menurut mazhab Syafi'i dari kalangan kami. Mazhab Syafi'i. Azharuhuma jawazuhu. Yang pendapat di antara keduanya itu adalah membolehkannya. Pendapat dari kedua pendapat yang itu, yang paling jelasnya dari dua pendapat itu adalah membolehkannya. Apa tadi? Membolak-balikkan mushaf dengan sholat. Wa bihi qata'al Iraqiyun min ashabina. Dan berkaitan dengan hal yang demikian diputuskan oleh Al-Iraqi dari kalangan mazhab kami, li'annahu ghairu masin wala hamilin. Menurutnya itu karena dengan cara tadi dia tidak menyentuh dan tidak membawa. Ini begini-begini aja gitu. Tak tahu jadi apa nih Tuhan. Mungkin dia murojaah di dalam hati lagi head. Terus dia buka-buka begini pakai tongkat. Karena dia tidak megang dan tidak membawanya. Wasami, pendapat yang kedua. Wa huwa ikhtiyarur rafi'i tahrimu. Ini pilihan yang dilakukan oleh Imam Rafi'i dalam pendapatnya, dia mengharamkan yang demikian. Jadi membalikkan begini menurut Imam Rafi'i diharam. Kalau tadi oleh Al-Iraqi itu dibolehkan. Li'annahu yu'addu hamilan lil waraqati wal waraqatu kal jami'. Karena dia itu dengan cara demikian dianggap membawa terhadap ini kertas lembaran, dan lembaran ini bagian dari